Pernyataan dari Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan yang saat ini juga sudah sebagai TSK juga ya tersangka di KPK. Benar pernyataan beliau itu bahwa ada menggelontorkan sejumlah dana untuk memuluskan revisi Undang-Undang KPK. Hasto yang harus membuktikan ya. Oke. Dan saya kan juga menjadi salah satu saksi hidup ketika terjadinya revisi Undang-Undang KPK dan kita menolak dengan tegas. Kita tahu DPR semua kompak loh, mau oposisi, mau koalisi, semua sepakat melemahkan KPK melalui revisi undang-undang. Nah, tetapi kalau lihat pernyataan dari Pak Hasto itu kan saya melihat bahwa itu seperti cuci tangan, seperti semua dilimpahkan pada Presiden Jokowi. Ya nggak bisa seperti itu dong. Ya, apalagi kan terakhir kan Jokowi juga tidak mau tanda tangan undang-undang ya, Undang-Undang 19 tahun 2019. Tapi oke lah, itu permasalahan politik. Semua anggota DPR saat itu ya, baik yang di sidang paripurna maupun yang di badan legislatif ya, maupun yang terkait dengan Undang-Undang KPK, mereka semua kompak bersatu. Nah, kalau kita bicara aliran dana terkait dengan suatu undang-undang, kita pernah punya pengalaman. Pertama terkait dengan BI, ya kan? Waktu itu ada cek pelawat, ya di situ kan. Jadi Hasto itu seperti saya melihat waktu itu kan ada 3 klaster ya. Yang pertama legislatif yang menyetujui, kemudian pemerintahan, ya, kemudian juga buzzer-buzzer. Nah, sekarang kalau aliran dana itu ke legislatif, ya ini menarik nih. Ya, berarti kan semua menyetujui. Apakah Hasto punya bukti 3 juta dolar itu ke siapa saja? Ingat loh, kita punya pengalaman Nazarudin. Tanyakan langsung dong. Ya, Nazarudin itu ya, itu tidak tendeng-tendeng ketika dia ngomong. Si A terima segini, si B terima segini. Kenapa Pak Hasto tidak mengikuti Anda menantang Hasto juga melakukan betul. Menetapkan Hasto sebagai tersangka, indikatornya bahwa KPK tidak lagi independen di dalam penegakan hukum. Dia lebih cenderung kepada orang-orang yang tidak bersentuhan dengan kekuasaan, tetapi lunak kepada pemilik kekuasaan. Atau dalam penegakan hukum, itu cenderung kepada mengejar target-target yang oposisi daripada elit yang berkaitan, berkorelasi kekuasaan dengan KPK. Tidak ada satupun statement, kesaksian, putusan pengadilan terkaitan Hasto dengan peristiwa suap itu. Ya, tiba-tiba 5 tahun. Setelah sekarang itu, nih gitu. Ya, keadilan di sini terhampas. Statementnya terbuka. Artinya seharusnya ada 3 juta dolar loh. Betul. Ya toh. Harusnya apa? Untuk apa? Melemahkan KPK. Tadi Yudi bilang, kita demo. Tapi kan abang waktu itu di pihak sana bang, ngepro terhadap pelemahan KPK saat itu. Saya masih ingat kok. Masalah suka di posisi kita di mana, itu institusional. Iya, oke, jadi institusional. Padahal ini adalah KPK yang katanya dulu orang-orang berteriak melemahkan dengan revisi ada KPK yang kuat. Faktanya apa? 3 juta dolar Amerika loh ini. Iya. Kalau memang benar, kan Pak Hasto diperiksa terus oleh penyidik. Betul. Hari ini kita lihat. Kenapa dia tidak menyampaikan kepada penyidik misalnya? Kan di dalam pertanyaan penyidik di akhir ya Bang ya, di BAP kan, apakah ada hal lain yang ingin saudara sampaikan? Itu daripada tadi. Toh di video itu kalau tadi kita lihat sampai akhir ya, saya sudah mendengarkan Pak Hasto kan mengatakan, saya tidak punya buktinya. Ya kalau begitu kan. Tapi ada nggak, boleh nggak kita balik? Bukti 3 juta dolar itu ada nggak? Boleh nggak kita balik? Balik gimana Bang? Kenapa KPK tidak tanya statement itu? Tidak mengakui perbuatan. Ini diduga kasus suap. Bang, kalau misalnya orang mengatakan ada begini, buktinya mana? Buktinya mana? Kan tentu ada bukti itu nggak harus dia ngomong. Ya, yang lengkap. Harusnya KPK lebih proaktif. Bahwa KPK sebagai penegak hukum tidak bertindak independen. KPK sudah independen loh. Coba ya kasus Juliari Batubara. Pas pada situ Pak Jokowi kan dari PDIP. Tapi kan diusut juga sama KPK. Akhirnya kan ditangkap pada zaman Covid loh. Pak Jokowi kader PDIP, presiden ya. Dan KPK tanpa tendeng-aling-aling ditahan tuh Juliari Batubara sebagai mensos. Artinya KPK independen ya? Ya, artinya KPK independen menurut Anda ya? KPK itu independen sampai sekarang. Jangan disamakan. Udah. Karena ini Hasto tidak terkait dalam peristiwa tindak pidana yang dituduhkan ke dia. Yang hari ini menjadi tersangka.
Kalau untuk itu, biar KPK berjantung. Tapi saya meluruskan bukan kalau tadi itu, bahwa KPK ini itu realitas independen. politik itu yang saya hukum yang tanyakan. terjadi. Buktinya sudah Anda ada tidak zaman COVID. bisa Itu terjadi. nafikan Dari bahwa Bapak 5 tahun itu. terlalu Artinya, lama untuk KPK itu menegakkan berani, hukum. independen saat Paham itu. tidak? Bang Emrus, 5 tahun untuk menegakkan hukum. Oke. Rezim diganti baru Hasto jadi tersangka. Ada apa ini? Ada concernable, ya? Jadi Ada apa, begini, Bang? kalau dikatakan KPK independen, mana buktinya? Sudahkah saudara melakukan penelitian? Jadi masalah KPK dituduh tidak independen, dituduh politis, pesanan, atau kemarin dikatakan nih KPK edisi Jokowi, itu kan hal yang biasa. Karena KPK kan adalah penegak hukum yang ujung-ujungnya adalah bagaimana ya proses ya penegakan hukum yang mereka lakukan itu kan nanti akan diuji di pengadilan. Bang Yudi, saya kira kontradiktif dengan upaya Anda kemarin itu demo ketika undang-undang. Loh, sekarang saya mau jelaskan dulu. Sebentar, saya mau jelaskan dulu. Bentar, saya mau Bang. jelaskan dulu. Ini kan kita ngomongin proses. Kan tadi Abang Ya, bilang saya mau KPK nggak jelaskan independen. dulu. Biarkan dulu. Nah, kalau kita Pak Yudi mengatakan dulu bahwa lah, Pak ini Yudi ada dulu lah. pilihan sebagainya, kan ada proses pansel. Ya kan, ada proses ini dan sebagainya. Oke lah, ini sudah terpilih. Saatnya kita kemudian mengawasi. Betul. Nah, hal yang paling penting yang menjadi mahkotanya KPK ketika menangani kasus korupsi adalah ya, jangan ada kasus yang diada-adakan. Itu yang pertama. Jangan ada bukti yang dimunculkan padahal nggak ada. Ada keterangan saksi yang palsu. Nggak ada itu semua. Prosesnya pun harus jelas. Mulai dari proses di Satgas, proses di Deputi Penindakan, proses sampai dengan pimpinan. Dan kasus Hasto ini clear loh. Ya. Yang diadakan? 5-0. Yang diadakan maksudnya? Enggak, 5-0. Semua pimpinan setuju. Bang Hasto Yudi. itu naik. Itu yang pertama. Dan prosesnya juga jelas ya. Bang Yudi. Sebentar, Bang. Kemudian yang kedua, ketika kemudian dan KPK mengatakan bahwa ini kan sudah ada ingkar dan sebagainya, kan hukum berkembang. Ada Bang bukti-bukti Yudi. baru. Ketika permasalahan bahwa kenapa nggak saat itu menarik. Makanya kenapa Bang kemarin KPK memeriksa mantan penyidiknya yang menangani Hasto Harmasiku dan menjelaskan mengenai permasalahan adanya Firly. Itulah sebabnya makanya Bang Yudi. Firly harus dipanggil oleh KPK. Bang Yudi. Saya sepakat. Bentar. Siapapun yang salah, Bang Yudi. siapapun Anda yang juga ada kemudian terlibat, itu harus Pengawasan baru bisa dilakukan kalau semua transparansi. Jadi ketika ada di panggung-panggung belakang pemeriksaan, karena itu dijamin oleh undang-undang, maka amat sulit kita katakan kita melakukan pengawasan dari luar. Ya, berarti karena abang gini, orangnya begini, betul, gitu kan? Pengawasan. bukankah ada pegawai KPK yang cawe-cawe kemarin? Ada kan? Kasus korupsi Jadi nggak bisa itu lah dengan adalah alasan kejahatan pengawasan tidak tersembunyi bisa. yang bisa dibongkar. Jadi oleh karena Jadi- itu jadi di sini ini bukan ranah sepanjang kita itu dilakukan untuk di kemudian ruang-ruang berdebat terkait tertutup, dengan teori, bukan. sulit untuk Ya, kita lakukan. ya. Makanya jangan Kalau pakai, di- Oke. jangan kalau pakai dibantuin, istilah pengawasan. Baik, Akan oke. ada perdebatan ini kan begitu. Oke. Saya setuju dibongkar semua. Siapa saja yang terlibat di tahun 2020. Ya. Kelima pimpinan itu, Bang, bahkan semuanya dipanggil oleh KPK. Setuju sekali saya, Bang. Sangat setuju. Bahkan saya bahagia, Sekarang- Bang. Tapi harus ada buktinya, itu kan intinya. Sekarang Tidak ada begini. kesaksian. Betul, baru Sekarang saksian. begini, Ronald. Ya. ya tadi Anda katakan juga, Ya. ini berkembang. Ini peristiwanya sama, peristiwanya yang dulu juga, Wah, tapi perbuatan buktinya, yang Bang. dulu juga. Ya. Bagaimana muncul belakangan bukti baru? Loh, kalau Ini akan menjadi ada peta. keterangan saksi kayak pembunuhan, Bang. Terbuka, ini Sekarang beda. Ini ada orang semua mengaku saksi yang bahwa, diajukan. saya melihat pembunuhan tahun sebelumnya. Dinda, dengar. Salah, Bang. Ini semua saksi yang diajukan ke pengadilan, itu clear Hastonya di situ. Putusan pengadilan tidak ada satu kata pun nyebut Hasto keterkaitan dengan Bang, peristiwa putusan ini. pengadilan Lalu terhadap muncul terdakwa sekarang, itu, Bang, bener nggak? lalu Ada muncul putusan sekarang terdakwa yang perkembangan. nggak ada, Apa yang Bang. dikembangkan? Ini bukan ini peranakan. Soalnya, Bang, Jadi Bang Kapitra. beranak-anak. Bang Kapitra. Tapi sementara peristiwanya sama, pelakunya sudah diadili, ya. Lalu muncul yang baru. Ini yang harus dijelaskan. Betul. Apa Iya, buktinya? Bang, sebenarnya sepakat nggak, Bang, semua diperiksa? Sepakat nggak? Saya begini, Iya. saya Kalau bukan Bapak berada sepakat, pada pihak sepakat Iya, tidak kan? sepakat. Ya. Kita ini mempertanyakan ada injustice, ada ketidakadilan. Satu pertanyaan dulu. Bang Amerito sudah lihat belum bukti-buktinya secara visual? Dari mana mungkin saya tahu? Pertanyaan saya balik Nah, ke ini kan saudara. berarti Apakah asumsi. saudara bukti? Ini kan asumsinya. Bukan Bang asumsi. Emeritus. Saya bicara tentang tunggu dulu, saya komunikasi. ngomong ini karena Ya, tadi baik, Saya silakan. bicara ya tentang masalahnya komunikasi. kan nyanyian. Tahan dulu. Pesan yang harus Baik, silakan, dilakukan. Nyanyian tadi. Sebentar, ya kan? baik. Oke. Ya, ini kalau nyanyian ada dua tipe. Nyanyian sumbang dan nyanyian yang penuh dengan harmoni. Yang Hasto lakukan? Nyanyian sumbang. Kenapa nyanyian sumbang? Gaduh negeri ini. Iya kan? Dan terakhir kita lihat, oh kita nonton ini seperti nonton storytelling.
bercerita, menarik dengan aturan-aturan katanya. Terakhirnya apa? Saya tidak punya bukti. Maksudnya apa ini? Penggiringan opini bahwasanya Presiden Jokowi itu di situ kalau misalnya tidak punya bukti, ini Sekjen PDI Perjuangan ya? Whatever. Mau Sekjen kita lihat ini adalah personalnya, bukan jabatannya Sekjen. Ya, personal dia. Bukan orang kalau sembarang. dia mengatakan Pak Novel Baswedan, saya punya bukti. Itu baru gentleman. Bukan orang sembarang loh yang menempati posisi jabatan Sekjen PDI Perjuangan seharusnya. Seharusnya begitu, ya kan? Tapi kalau dia katakan, gua punya bukti, saya punya bukti, buka aja. Jangan bermain sandiwara, bermain kayak drakor-drakor. Tapi menurut Anda ada nggak buktinya? Menurut Anda ada buktinya nggak? Saya katakan kalau ada bukti, ya itu buktinya sangat signifikan. Ya, kalau saya bilang keluarkan. Tidak ada. Kalau ini catatan dari Koni Bakri yang katanya ada dokumen skandal pejabat. Inilah menarik Bang Yadi, ya kan? Kenapa aku bilang gitu? Karena begini, itu kenapa dibawa ke Rusia? Bisa saja di situ ada catatan-catatan atau rahasia negara dibawa juga di sana. Ini kan dibuka semua nih sama notaris. Ya. Si A, si B, si C. Ya kan? Satu, yang kedua. Nggak, artinya apa? Berbahaya membawa dokumen. Nggak berbahaya dong kalau mau bawa ke Rusia. Kenapa nggak langsung aja bawa ke KPK? Nih, Jokowi dan keluarganya bermasalah. Ini konkret ya, konkret di situ. Ini kan ada nyanyian mengenai Jokowi ini, gitu kan. Jokowi sudah katakan kalau saya punya bukti, silakan dibawa ke hukum. Kalau takut ke KPK, bawa ke kejaksaan, gitu loh. Buka semuanya, gitu kan. Ya kalau nggak percaya sama hukum, ya ngapain kita ada di sini? Sebagai pemimpin, Hasto bongkar saja datanya, buka saja. Lah kan Gitu ya. bukan yang itu yang kita minta. Tunggu dulu. Artinya karena dia katakan, dia bongkar saja. Tapi sebaliknya kita minta juga Joko Widodo. Kalau memang dia seorang negarawan, silahkan audit aku punya kekayaan. Dengan lembaga independen. Bagus sekali. Nah, kalau ini yang terjadi kan, kalau ini yang terjadi saling mengcounter satu dengan yang tidak ada solusi apa yang dikatakan oleh Hasto, ya Pak Hasto ini, ya kan, minta diperiksa. Pak Jokowi sudah mengatakan, silakan kalau ada bukti, silakan ajukan aja. Kalau takut di KPK, bisa dikejar. Jadi Pak Jokowi udah mempersilahkan. Betul. Jauh lebih baik sebagai negarawan. Jangan bicara sebagai negarawan. 10 Udahlah. tahun saya presiden. Jangan bicara itu saya dulu. minta audit. Ini, kita bicara netral, ini. Kita bicara mengaudit ini. Jauh lebih jempol. Kita Kalau bicara hanya ini dulu. menjawab mengcounter Baik, seperti baik, itu, sama dengan politisi Boleh praktisi saya itu. ngomong? Baik, kita kasih berikan kesempatan dulu untuk Bang Andi, silakan. Ya, ini kalau kita lihat ini banyak sekali nih penggiringan opini publik yang sangat negatif gitu loh. Jadi negara ini ya sangat disayangkan oleh ya pengamat-pengamat ya yang ingin mengadu domba kita ini semua. Kalau kita lihat seperti itu. Hukum jelas adalah kita kedepankan untuk itu. Ya. Hukum itu janganlah dicampur dalam politik. Kalau kita bicara Pak Hasto di sini, ya, saya percaya dengan KPK 154 bukti. Ya, melebihi daripada itu. Ya, kita serahkan kepada KPK gitu. Ya, jangan sampai kita ini membuat opini-opini lagi, membuat kegaduhan-kegaduhan lagi.